Ketika kita berada di tengah penderitaan, rasa sakit kita seringkali begitu besar sehingga kita gagal melihat penderitaan orang-orang di sekitar kita. Namun, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa bahkan di tengah kesulitan, melihat penderitaan orang lain, menghibur mereka, dan berdiri bersama mereka dapat membuat kita lebih kuat dan memungkinkan kita untuk mengalami kasih karunia Allah. Dalam 2 Samuel 21:10-14, Rizpah, gundik Saul, muncul sebagai teladan yang kuat. Setelah anggota keluarga Saul dieksekusi, Rizpah mengambil kain karung, menyebarkannya di atas batu, dan berjaga siang dan malam untuk melindungi tubuh mereka agar tidak dirusak oleh burung-burung dan binatang liar. Meskipun dia sendiri berada dalam kesedihan yang mendalam, dia mengabdikan dirinya untuk menjaga martabat orang-orang yang dicintainya. Tindakannya bukan sekadar ekspresi kesedihan, melainkan tindakan cinta dan pengabdian yang mendalam, memikul beban orang lain bahkan dalam penderitaannya sendiri. Ketika Raja Daud mendengar tentang tindakan ini, dia tersentuh. Dia mengumpulkan tulang-tulang Saul dan Yonatan dan memastikan mereka dimakamkan dengan layak di makam Kis, ayah Saul. Meskipun Saul adalah musuhnya, Daud menunjukkan kasih karunia dengan menghormati jenazah mereka dan membiarkan mereka dimakamkan bersama keluarga. Tindakan ini mencerminkan keadilan dan belas kasihan Allah, dan Alkitab mencatat, sesudah itu Allah menjawab doa untuk negeri itu. Kasih karunia Allah datang setelah keadilan ditegakkan, membawa pemulihan bagi manusia dan negeri. Pengabdian Rizpah dan tindakan penuh kasih karunia Daud mengingatkan kita pada salib Yesus. Yesus memikul rasa sakit dan penderitaan kita, menanggung penderitaan di kayu salib. Mengetahui dosa dan kelemahan kita, dia memilih untuk menderita bersama kita. Melalui kematian dan kebangkitannya, jalan kasih karunia Allah telah dibuka. Yesus sendiri adalah perwujudan kasih karunia Allah, yang turut merasakan penderitaan kita dan memulihkan kita. Hari ini, kita semua menghadapi kesulitan masing-masing. Rencana gagal, hati terasa berat, dan masa depan terasa tidak pasti. Namun, kasih karunia Allah menemukan kita bahkan di tengah penderitaan. Salib Yesus membuka jalan bagi kasih karunia itu, dan ketika kita mempercayainya dan mendekat kepada Allah dalam doa, kita mengalami pemulihan. Lebih jauh lagi, kasih karunia Allah bukan hanya untuk kita sendiri. Ketika kita melihat penderitaan orang-orang di sekitar kita dan menghibur mereka, kasih karunia Allah menyebar lebih luas. Semoga kasih karunia Allah, yang telah dibuka bagi kita melalui salib Yesus, memulihkan hidup Anda hari ini. Dan melalui kasih karunia itu, semoga Anda menghibur orang lain, berjalan bersama mereka, dan semoga hari ini menjadi hari penuh harapan dan pembaruan.